Gunung Salak mungkin menjadi tempat yang wajib dikunjungi oleh para pendaki. Pemandangan alam yang disuguhkan menjadi daya magnet tersendiri bagi kaum traveler. Untuk mencapai ke puncak gunung setinggi 2.211 meter dari permukaan laut, tentu tidaklah mudah. Namun, hal inilah yang menjadi keseruan bagi para pendaki. Gunung Salak merupakan kompleks gunung berapi yang terletak di selatan Jakarta, Pulau Jawa. Kawasan rangkaian gunung ini termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nah, di balik pemandangannya yang indah, Gunung Salak yang dahulu disebut Gunung Sabto Argo ternyata juga banyak menyimpan kisah-kisah misteri, termasuk yang diungkapkan oleh seseorang ketika mendaki Gunung Salak. Kisah nyata itu bermula ketika ia dan sejumlah temannya ingin mengisi liburan di gunung tersebut pada tahun 2019 lalu. Waktu itu saya masih bekerja di Kalideres, mengajak teman-teman saya, Zaki dan satu kawan Ariel. Mereka sudah pernah mendaki Gunung Salak, Puncak Manik 1. Mereka setuju awalnya kami bertiga yang akan mendaki dan kemudian menjadi bersepuluh karena kawan saya ada yang ikut. Begitu kira-kira yang diungkapkan oleh Rama. Setelah setuju menentukan tanggal, yaitu tanggal 3 sampai 4 Agustus 2019, mereka pun berjalan. Mereka berangkat dan berhenti dulu di rumah Cindy yang baru kenal di grup WhatsApp. Di situ ada Rena, teman Rama, ada Gema dan kami sering panggil Bocil, dan ada Sipa, kakaknya Gema. Setelah beres-beres, mereka pun berangkat menuju villa teman Rama yaitu Zaki. Sesampainya di si villa, Rama mengaku telah disambut oleh sejumlah rekannya yang lain, yakni Ariel, Iwang, dan Caca. Setelah puas ngobrol ngalor ngidul sambil ngopi, mereka langsung tidur karena besok pendakian akan dimulai pagi-pagi. Pagi pun tiba. Cuacanya cerah sekali, cocok untuk pendakian. Namun sejumlah anak muda ini sebagian belum bangun. Haduh. Saya langsung bangunin mereka, langsung mandi dan kami sarapan, setelah itu berangkat. Kisah pendakian yang tak terlupakan itu pun dimulai. Di tengah perjalanan, cuaca mulai memburuk. Kabut tebal mulai meneteskan air hujan. Mereka kemudian beristirahat di pertengahan jalur menuju HM21. Waktu itu maghrib. Mereka memasang bivak darurat dan memasak mie dan sholat maghrib dahulu. Dan di sini keanehan mulai terjadi. Ekspresi muka Sipa sepertinya melihat sesuatu. Namun Rama berbicara kepada Sipa, jangan melihat kemana-mana, lihat saja ke bawah kalau melihat sesuatu. Setelah hujan reda dan kabut pun pergi, mereka melanjutkan perjalanan lagi. Semakin jauh kaki melangkah ke dalam hutan, treknya pun semakin parah tanjakannya. Hingga di jalan mereka bertemu dengan sekelompok orang yang mau turun.
Salah satu dari rombongan tersebut menganjurkan agar Rama dan teman-temannya mendirikan tenda di pos bayangan saja. Namun, Rama dan teman-temannya bersikeras ingin ngecamp di puncak. Berbekal tekad yang kuat saja ternyata tidak cukup. Kali ini, treknya mulai seram sekali. Di pinggirnya terdapat jurang yang dalam ditambah tanjakan yang terjal. Di perjalanan pun, Sipa sering mengeluh karena tasnya tiba-tiba menjadi berat. Mereka pun berpikiran positif, mungkin Sipa kelelahan. Dan ketika mereka break di jalan menuju HM6, Sipa tiba-tiba bilang perasaannya ingin menangis. Mereka melarang Sipa untuk menangis. Tiba-tiba Sipa langsung menangis. Namun tangisannya itu aneh sekali, bukan seperti tangisan biasa. Sipa nangis sambil tertawa cekikikan. Sepertinya itu bukan tertawa biasa. Sontak mereka semua panik, termasuk para cewek-cewek yang lain. Dan di kiri kanannya terdapat jurang. Suasana semakin kacau. Tetapi untungnya Ahan tahu akan hal-hal seperti itu. Dia membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan alhamdulillah Sifa mulai sadar. Dengan kondisi lemas, Rama dan teman-temannya berusaha membopong Sifa menuju pos bayangan. Sesampainya di sana ternyata sudah ada rombongan lain. Sontak Rama pun langsung berteriak agar Sipa dimasukkan ke tenda perempuan untuk istirahat. Keanehan pun muncul kembali. Pada saat akan memasukkan Sipa ke dalam tenda, tiba-tiba Sipa kejang-kejang dan langsung pingsan dan sambil menggeram. Kondisi ini sontak membuat para pendaki tersebut panik tidak karuan. Setelah susah payah dibacakan ayat suci Al-Quran, Sifa akhirnya sadar lagi. Rama dan kawan-kawannya akhirnya memberi minum kepada Sifa. Dengan memasukkan daun bidara ditumbuk dicampur air langsung diminumkan ke Sipa. Mengingat kondisi yang tak memungkinkan, akhirnya sejumlah remaja itu sepakat untuk mendirikan tenda di pos bayangan, bukan di puncak Gunung Salak. Setelah beristirahat, besoknya tim kembali melanjutkan perjalanan hingga sampai ke titik tertinggi. Pengalaman ini tentu tidak akan pernah dilupakan oleh Rama dan kawan-kawan. Demikianlah kisah pengalaman Rama ketika mendaki Gunung Salak. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan, dan jangan lupa untuk like, subscribe, share channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa di cerita Jurik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.